sedang berada di sebuah pesta yang ramai menunggu seseorang yang menentukan aku menang taruhan dengan sepupuku atau tidak. Lupakan mantanmu yang bodoh itu. $50 kalau kau dapat nomor cowok berikutnya yang jalan melewati pintu itu. Oh, ini dia targetku. Aku segera mendekatinya, tapi tersandung dan kami berciuman. Aku bisa rasakan rasa anggur di bibirnya. Aku segera mendorongnya menjauh dan berdiri. Tolong minta nomor ponselnya. Cowok itu terlihat kebingungan, tapi tetap memberiku sebuah catatan. Sudah selesai, waktunya kabur dari lokasi. Hai, aku Agatha, si super introvert yang cegukan saat sedang gugup. Dan untungnya, sepupuku yang nyeleneh sudah menyeretku ke pesta yang keren ini. Aku berlari pulang melihat ibu terlihat sangat bersemangat. Oh, anakku yang manis, kau sudah pulang. Hanya saja, itu bukan minatku, Bu. Melainkan memasak. Aku punya beberapa berita luar biasa. Klub bola lokal sedang mencari chef. Jadi aku merekomendasikan kau dan coba tebak. Mereka bilang kau bisa segera mulai. Iya, aku sudah memimpikan menjadi seorang chef sejak aku kecil. Dan sekarang mimpi itu akan segera jadi nyata. Yuhu! Hari ini adalah harinya. Aku segera tiba di klub bola itu. Tapi rahangku hampir jatuh ke lantai saat kulihat Matteo, mantanku. Apa yang dia lakukan di sini? Kebingungan, aku berpaling dan melihat cowok yang dari pesta itu. Ada apa ini? Hidupku resmi berakhir. Setelah perkenalan itu, aku langsung lari ke lapangan untuk menghirup udara segar. Tapi kemudian ada tangan yang menepuk pundakku. Itu dia lagi. Tak ada panggilan telepon atau pesan? Kau minta nomorku, kan? Apa kau sepemalu itu? Oh ya, aku Kilian. Itu hanya bercanda. Tolong pergilah. Tapi dia melangkah lebih dekat. Panik, aku mendorongnya menjauh. Hampir membuatnya terjengkang. Ku coba menangkapnya, tapi tidak lagi. Kali ini dia bau seperti coklat. Oh, kau sangat suka bibirku ya? Kenapa kau tak bilang saja? Astaga naga, aku langsung lari pergi tanpa menoleh lagi. Aku lebih baik berada 10 mil jauhnya dari dia. Tiba-tiba kulihat Matteo lewat. Apa dia sudah melihat sesuatu? Tapi kenapa repot-repot seolah dia peduli? Dia memutuskan aku. Oke, Agatha, kau di sini untuk kerja, jadi fokus. Tapi dengan para atlet di sekitar, itu tidak mudah. Mereka selalu mengagetkanku saat aku melakukan pekerjaanku dan mengerjaiku saat aku tersesat di ruang ganti. Dan Kilian selalu di sana tepat waktu untuk menyelamatkanku. Semuanya hentikan. Tutup matamu. Kemudian dia melempar handuk yang sangat bau dan berkeringat ke wajahku. Iu. Ditambah, anak sialan itu paling pilih-pilih makanan di planet ini. Dia terus saja mengeluh tentang makananku dan minta ku masakan yang lain. Silahkan. Aku mengurangi tepung untuk membentuk otot. Akan kusingkirkan pastanya. Ups, aku lupa. Aku alergi laktosa. Baiklah, tanpa keju. Ayam yang malang. Aku tak bisa makan itu. Jadi, apa kau alergi dengan piring juga? Sementara anggota tim yang lain jauh lebih mudah. Terutama Matteo. Kami dulu pacaran, jadi aku cukup tahu seleranya. Kuberi kau ekstra daging babi, kesukaanmu. Aku tak suka daging babi. Aku benci babi. Tak lama, Kilian ikut nimbrung. Sebaiknya kau fokus saja kepadaku. Kita bisa bahas menuku secara pribadi. Sebelum aku bisa berkata apapun, dia sudah memberiku sebuah catatan. Aku dan dia sendiri? Itu aneh. Tapi mempelajari kebiasaan makannya akan membantu pekerjaanku, ya kan? Tidak, kesalahan besar. Kilian punya daftar pantangan yang tidak masuk akal. Garam tak boleh lebih dari 2,5 gram setiap hari. Semua diberi mayones, tak mau jamur, dan spaghetti tanpa saus tomat. Apa dia baru saja turun ke bumi? Dan selama waktu makan, cowok ini terus saja tersenyum dan menatapku. Kau suka padaku atau bagaimana? Ada sayuran di gigimu, kawan. Oh, astaga. Aku langsung berlari ke kamar mandi, tapi Kilian mengejarku, membawa segulung wol. Apa ini punyamu? Aku menatap ke bawah melihat benang wol terlepas dari tepian bajuku. Hup! Oh, astaga. Kuharap bumi menelanku bulat-bulat saja saat ini. Yang mengejutkan, Kilian meletakkan jaketnya padaku. Itu keren. Berikutnya dia memergokiku terpesona padanya. Jadi aku langsung pura-pura memainkan ponselku. Hehehe, cuma mau memecahkan level 9674 di Candy Crush. Anehnya, selama beberapa hari berikutnya, Matteo mulai bersikap baik padaku. Terlalu baik. Masakanmu selalu yang terbaik. Besok, bisakah kau buatkan aku bakwan sayur yang biasa kita makan sama-sama? Dia masih ingat itu? Astaga, dia membuat jantungku berpacu. Aku berlari ke dapur dan memutar musik untuk menenangkan diri. Segera, ku dapati diriku sendiri menyanyi dan menari mengikuti irama musik. I promise that you'll never find another like me. Mamma mia. Berapa lama dia di situ? Kebingungan, aku tak sengaja tersulut. Kilian segera datang dan memegang tanganku. Kau tak apa? Kau bahkan tak bisa mengurusi dirimu sendiri. Kemudian dia memaksa menyelesaikan pekerjaanku dan bahkan menyiapkan sajian untuk kami. Wah, punggungnya yang bidang. Bukankah dia cukup menarik saat sedang masak?
Kami bicara banyak, dan ternyata kami punya banyak sekali kesamaan. Di balik rayuannya, dia sebenarnya lembut, peduli, dan juga pendengar yang baik. Aku tiba-tiba sadar kalau aku sudah berhenti cegukan sejak lama. Suatu sore, saat membagikan air, aku melihat Kilian. Oh wow, seakan-akan sinar matahari membuat lingkaran cahaya di sekelilingnya dan wajahnya yang sangat indah. Tunggu dulu, kenapa aku tersenyum? Tiba-tiba, ada cewek berpenampilan mewah datang mendekat. Kilian, kenapa kau tak membalas pesan-pesanku? Kau menggantungkan aku semalaman. Lihat, aku jadi dapat lingkaran hitam sekarang. Itu gara-gara kamu. Aku pergi beranjak, tapi entah dari mana, Matteo menarikku ke sudut. Kenapa kau dekat sekali dengannya? Dia hanya mempermainkanku. Hah? Apa maksudmu? Dia bersaing denganku dalam segala hal. Aku dingin padamu untuk melindungimu. Sekarang dia tahu kau penting bagiku, dia akan menyakitimu. Untuk menyakitiku. Kurasa dia hanya berusaha bersikap baik. Ayahnya adalah sponsor terbesar di klub kami. Kau sungguh mengira dia ingin bergaul dengan orang seperti kita? Sementara Sloan yang keluarganya punya rumah sakit di negara bagian ini ada di sini? Aku tak tahu apa yang harus dipercaya lagi. Namun demikian, aku harus akui mereka terlihat seperti pasangan sempurna. Suatu kali saat sedang memegang nampan kopi, dengan kikuk aku menabrak Sloan. Apa kau buta? Mengapa mereka membiarkan orang bodoh bekerja di sini? Ayo Sloan, kau menabraknya. Dia memang tampak baik padaku. Mungkin Matteo telah salah paham. Kemudian suatu kali aku melihat mereka berdua bertengkar dan Kilian bahkan mendorong Matteo. Ku coba untuk mengintervensi, tapi mereka menepisnya. Apa yang terjadi di antara mereka? Beberapa hari kemudian, aku kembali dari toko untuk menemui kepala pelatih yang penuh amarah. Jelaskan padaku, kenapa Matteo bisa masuk rumah sakit karena makan makananmu? Apa? Kenapa? Hentikan! Kau dipecat! Kepalaku berputar-putar dalam sejuta lingkaran. Aku tak lakukan kesalahan. Aku sedang mengemasi barang-barangku saat Sloan muncul. Wah, sepertinya Nona Moffat ini bertemu pasangannya. Hanya perlu trik sederhana untuk menyingkirkanmu dan sikap palsumu yang memelas. Berhentilah memimpikan Kilian, kau itu tak selepel dengan kami. Tunggu, kami? Siapa yang bersamamu? Tapi Sloan hanya menyeringai dan melenggang pergi. Itulah saat ingatan akan Kilian dan Matteo bertengkar muncul di pikiranku. Jadi, Kilian pasti bersekongkol dengan Sloan untuk mencelakakan Matteo dan hancurkan karirku dalam prosesnya. Beraninya dia. Tetap saja, dia masih punya nyali untuk mengirimiku pesan seolah tak ada yang terjadi. Agatha bodoh. Kau harus dengarkan Matteo sejak awal dan jauh-jauh dari Kilian. Aku menjenguk Matteo di rumah sakit, tapi dengan dingin dia mengusirku. Itu persis seperti ketika hari dia memutuskanku. Hari ini adalah final kejuaraan kota, dan sejujurnya, aku tak tahu mengapa aku berada di sini. Aku pergi mencari Matteo, tapi tak bisa menemukannya. Dia mungkin masih sakit, jadi harus melewatkan pertandingan ini. Di lapangan, Kilian terlihat teralihkan dan tak fokus di permainan. Ada apa dengannya hari ini? Kilian, sayangku. Wanita itu duduk di sampingku, terlihat gugup dan terus merasa gelisah. Aku bicara dengannya dan akhirnya tahu kalau dia adalah ibu Kilian. Dia memberitahuku berita mengejutkan. Adik perempuannya hilang. Dia diancam untuk membuat tim mereka kalah, atau dia tak akan melihat adiknya lagi. Kilian menghadapi gol, tapi dia tak menendang. Sebaliknya, dia memberikan umpan ke pemain lain yang kemudian mencetak gol. Para penonton bersorak-sorai dalam kemenangan, sementara para pemain lain merayakan gol tersebut bersama Kilian. Wajahnya jadi pucat pasi. Seperti yang sudah diperkirakan, ancaman terus berdatangan. Aku tak bisa hanya duduk dan berdoa, jadi kutanya ibu Kilian untuk mendapat lebih banyak petunjuk. Dia memperdengarkan rekaman putrinya kepadaku. Kupasang telingaku untuk menyimak dan mendengar suara berisik. Peekaboo. Aku tahu suara itu. Itu burung beo Matteo. Bu, saya tahu siapa yang berada di balik ini. Itu Matteo. Apa? Aku bisa maklumi keracunan makanan palsu. Tapi beraninya dia sakiti klienku. Katakan sekali lagi, Sloan. Dia memintaku untuk memalsukan dokumen medis dan kupikir itu juga akan membuatmu keluar. Jadi aku setuju. Tapi bagaimana dengan adik klien? Itu tak ada hubungannya denganku. Aku bersumpah. Kami bergegas ke rumah Matteo. Butuh waktu lama sekali untuknya untuk membuka pintu. Matteo, apa kau baik-baik saja sekarang? Aku banyak berpikir tentang kita dan menyadari betapa pentingnya kau bagiku. Dan aku tak ingin kehilanganmu lagi, Matteo. Bisakah kau... Oh, tolong, berkacalah. Aku hanya pacaran denganmu untuk bersenang-senang. Kau benar-benar berpikir aku menyukaimu? Dan kumohon, tak ada daging babi untukku. Apa kau sungguh-sungguh berpikir aku ingin kau kembali setelah hal-hal keji yang kau lakukan padaku dan Kilian? Kilian, terima kasih untuk si aneh itu yang telah mendatangiku untuk mengatakan yang sebenarnya. Menyedihkan sekali dia mengambil sisaku. Itu kau, bodoh. Kemudian dia cerita bagaimana ia menyusun seluruh rencana ini untuk hancurkan karir Kilian. Karena rasa iri yang dipicu saat ia mengunjunginya di rumah sakit dan mengatakan untuk tidak khawatir melewatkan pertandingan karena mereka punya strategi untuk menutupi ketidakhadirannya dan tim tetap akan tampil dengan baik. Aku bukan pion yang bisa dengan mudah ditendang. Itu harapanmu.
Kau memang menyedihkan. Tepat pada saat itu, Sloan muncul bersama gadis kecil itu. Ayo kita pergi, tak ada waktu lagi. Kau mau kemana, Agatha? Akui saja, kau masih tergila-gila padaku. Maaf, Agatha yang dulu tak bisa menerima telepon sekarang. Kenapa? Oh, karena dia sudah mati. Setelahnya, kami segera ke stadium. Di sana, aku meneriakkan nama Kilian dan mengangkat tangan adiknya. Dia tampak kaget melihat kami, lalu kemudian mengangguk dan tersenyum. Setelahnya, dia bermain seperti seorang profesional dan memimpin timnya menuju kemenangan. Dia bahkan dianugerahi pemain terbaik. Sebuah kehormatan menerima gelar ini, dan saya ingin menyebut seseorang yang penting. Tanpanya, hal ini tak akan terjadi. Agatha, terima kasih banyak. Kamera yang tak terhitung jumlahnya mengarah padaku. Kemudian dia bergegas menyeretku ke sudut di mana aku ceritakan semuanya. Aku tahu Matteo brengsek, tapi aku tak menyangka dia seburuk itu. Tapi jangan khawatir, kita lihat saja bagaimana dia dicekal permainan dari klub sepak bola. Agatha, aku ingin memberitahumu kalau aku telah menemukan sesuatu yang sama pentingnya dengan sepak bola. Kamu. Dia kemudian meraih wajahku dan menempelkan bibirnya ke bibirku. Akhirnya, kami sah berciuman. Dan itu sungguh ajaib.